Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, halo teman-teman. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, kalian tuh udah pernah belajar belum sih sebelumnya tentang elastisitas ini? Nah, kalau ada yang belum, kita akan mempelajarinya hari ini. Nah, sebelum kita belajar, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke pembahasannya, karena tadi sudah berdoa, nah sekarang aku mau nanya, kalian semua udah pada siap belum sih untuk belajar hari ini? Apakah kalian semua sudah sarapan, sudah mandi, sudah rapih? Nah, kalau sudah, kita akan lanjut ke pembahasannya ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya kalian tahu gak sih elastisitas itu apa? Kalian pernah dengar gak sih kata elastisitas itu? Nah, jadi dalam ilmu ekonomi, elastisitas digunakan untuk menggambarkan respon suatu variabel terhadap perubahan variabel lain. Jadi, elastisitas itu adalah respon atau suatu kepekaan. Nah, sebelumnya pasti kalian sudah belajar tentang permintaan dan penawaran. Nah, untuk teori permintaan sendiri yaitu ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk teori penawaran, ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik juga. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk teori elastisitas permintaan dan penawaran, didasarkan pada asumsi ceteris paribus. Untuk jenis-jenis elastisitas itu sendiri ada 4. Yang pertama, elastisitas harga terhadap permintaan. Yang kedua, elastisitas pendapatan terhadap permintaan. Yang ketiga, elastisitas silang. Dan yang terakhir, elastisitas harga terhadap penawaran. Nah, kita akan lanjut ke jenis elastisitas yang pertama, yaitu elastisitas harga terhadap permintaan. Di sini, elastisitas harga terhadap permintaan merupakan perbandingan persentase perubahan permintaan akibat persentase perubahan harga. Nah, untuk rumusnya ada 2, yaitu delta Q per delta P dikali P1 per Q1 atau persentase delta Q per persentase delta P. Nah, di sini Q atau quantity adalah jumlah barang, P atau price adalah harga barang, delta Q yaitu perubahan jumlah barang, delta P yaitu perubahan harga. Nah, di sini yang dimaksud angka 1 adalah P1 yaitu harga awal, harga pertama kali. Q1 yaitu jumlah barang awal yang pertama kali. Seperti itu. Selanjutnya, ada macam-macam elastisitas harga terhadap permintaan. Di sini ada 5 macam. Yang pertama, elastis. Elastis ini nilainya lebih dari 1. Contohnya seperti barang mewah. Dan untuk kurvanya yaitu melandai dari kiri atas ke kanan bawah. Lanjut ke macam yang kedua yaitu elastis sempurna.
Elastis sempurna ini nilainya adalah tak terhingga. Kondisi ini terjadi di pasar persaingan sempurna. Untuk kurvanya yaitu horizontal. Dan macam yang ketiga yaitu inelastis. Untuk inelastis, nilainya yaitu kurang dari 1. Contohnya seperti barang pokok. Contohnya seperti beras. Ketika harga beras naik menjadi 10.000, maka kita akan makan sebanyak 3 kali sehari. Namun, jika harga turun menjadi 5.000, maka kita yang tadinya makan 3 kali sehari, nggak mungkin makan jadi 10 kali sehari kan? Nah, untuk kurva inelastis ini, yaitu dari kiri atas ke kanan bawah, namun curam. Nggak seperti kurva elastis yang landai. Untuk inelastis, curam. Nah, untuk macam yang keempat, yaitu inelastis sempurna. Inelastis sempurna nilainya sama dengan 0. Contohnya seperti barang lelang. Nah, untuk kurvanya yaitu vertikal. Dan yang terakhir, macam yang terakhir yaitu uniter atau uniter elastis. Uniter elastis ini nilainya sama dengan 1. Namun, uniter elastis ini sangat jarang terjadi di kehidupan nyata. Untuk kurvanya yaitu dari kiri atas ke kanan bawah dengan sudut 45 derajat. Nah, di sini ada latihan soal. Karena panen raya, buah rambutan di toko mengalami penurunan harga dari 20.000 per kilogram menjadi 10.000 per kilogram. Hal ini pun menyebabkan naiknya permintaan buah rambutan di pasar. Awalnya, permintaan buah rambutan 100 kg, tetapi kini menjadi 200 kg. Berdasarkan hal tersebut, berapakah tingkat elastisitas permintaannya? Nah, yang ditanya yaitu elastisitas permintaannya. Untuk itu, kita harus mencari besarnya perubahan kuantitas, besarnya perubahan harga, lalu harga awalnya, dan kuantitas awalnya berapa. Nah, sekarang kita cari untuk besarnya perubahan kuantitas dari 200 kg menjadi 100 kg, selisihnya adalah 100 kg. Untuk besarnya perubahan harga dari 20.000 menjadi 10.000, selisihnya adalah 10.000. Untuk harga awalnya yaitu 20.000 dan untuk kuantitas awalnya adalah 100 kg. Nah, sekarang angka-angka tadi kita masukkan ke rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu 100 per 10.000 dikali 20.000 per 100. Hasilnya sama dengan 0,002. Nah, untuk kondisi seperti ini, elastisitas permintaannya adalah 0,002, yang artinya termasuk ke dalam inelastis, karena nilai kurang dari 1. Nah, untuk jenis yang pertama sudah sekarang kita lanjut ke jenis elastisitas yang kedua, yaitu elastisitas pendapatan terhadap permintaan. Elastisitas pendapatan terhadap permintaan adalah elastisitas yang menunjukkan perubahan jumlah permintaan sebagai respon dari perubahan pendapatan, atau pendapatan ini bisa kita sebut sebagai income atau I. Untuk rumusnya ada 2, yaitu delta Q per delta I dikali I per Q, atau persentase delta Q
per persentase delta I. Untuk Q-nya yaitu jumlah barang atau kuantitas. Untuk I-nya adalah income atau pendapatan. Untuk delta Q-nya perubahan jumlah barang. Dan untuk delta I-nya yaitu perubahan pendapatan. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam elastisitas income terhadap permintaan. Elastisitas pendapatan terhadap permintaan. Nah, di sini dibagi menjadi 3 macam, yaitu barang normal, barang mewah, dan barang inferior. Nah, untuk barang normal sendiri, nilainya berkisar dari 0 sampai 1. Seperti bahan-bahan pokok contohnya. Nah, untuk sebagai contoh, kita ilustrasikan ketika pendapatan meningkat, maka permintaan akan suatu barang akan meningkat pada setiap tingkat harga. Karena konsumen tersebut pendapatannya meningkat, otomatis permintaan akan suatu barang konsumen tersebut tuh pasti akan meningkat juga karena uang yang dia punya semakin banyak. Nah, untuk macam yang kedua yaitu barang mewah. Nilainya lebih dari 1. Contohnya seperti mobil, motor, tas-tas mewah, pokoknya barang-barang mewah lainnya. Nah, untuk contohnya, ilustrasinya yaitu ketika pendapatan menurun, maka permintaan akan barang mewah akan menurun. Karena kan pendapatannya menurun, terus uangnya pasti juga akan menurun kan. Jadi konsumen tersebut meminta barang mewahnya itu semakin rendah, semakin turun. Nah, untuk macam yang ketiga yaitu barang inferior. Barang inferior ini bernilai kurang dari 0. Nah, contohnya seperti barang murah atau barang bekas. Nah, sebagai ilustrasi, ketika pendapatan meningkat, maka permintaan akan barang inferior akan menurun. Seperti margarin yang jauh lebih murah daripada mentega. Nah, pada kondisi ini, konsumen akan memilih membeli mentega. Karena kan mentega pasti lebih mahal daripada margarin. Nah, konsumen ini kan pendapatannya meningkat. Jadi, mereka tuh akan beli barang-barang yang lebih mahal dari sebelumnya gitu. Karena mereka merasa status sosial mereka tuh sudah tinggi. Seperti itu. Nah, di sini ada latihan soalnya untuk elastisitas pendapatan terhadap permintaan. Nah, untuk soalnya, Pak Rozak mempunyai penghasilan sebesar 10 juta dalam sebulan. Biasanya, dia membeli paket daging 10 kali dalam 1 bulan. Setahun kemudian, pendapatan Pak Rozak naik menjadi 12 juta per bulan. Adapun pada bulan tersebut, Pak Rozak hanya membeli paket daging sebanyak 8 kali. Berapa elastisitas pendapatan Pak Rozak? Nah, di sini kita harus mencari perubahan pendapatan, perubahan kuantitas, pendapatan, dan kuantitas awalnya berapa. Nah, sekarang kita tuliskan ya, yaitu untuk perubahan pendapatan dari 12 juta ke 10 juta, hasilnya 2 juta. Untuk perubahan kuantitas, dari 8 ke 10 sama dengan min 2. Untuk pendapatannya, 12 juta, dan untuk kuantitasnya adalah 10. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus yang tadi sudah dijelaskan, yaitu min 2 per 2 juta dikali 12 juta per 10 sama dengan min 1. Jadi, elastisitas pendapatannya Pak Rozak ini yaitu min 1. Artinya, termasuk ke dalam barang inferior, karena nilainya kurang dari 0. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis elastisitas yang ketiga, yaitu elastisitas silang.
Nah, pengertian elastisitas silang adalah elastisitas yang menunjukkan perubahan jumlah permintaan karena adanya perubahan pada harga barang lain. Nah, di sini rumusnya ada dua, yaitu yang pertama, delta Qx per delta Py dikali Py per Qx, atau persentase delta Qx per persentase delta Py. Untuk Q-nya, yaitu jumlah barang, untuk P-nya, harga barang, untuk delta Q-nya, yaitu perubahan jumlah barang, untuk delta P-nya, yaitu perubahan harga. Namun, di sini ada sedikit pertambahan, yaitu pada variabel X dan Y-nya. Nah, di sini untuk X-nya yaitu menandakan barang pertama, barang satu. Dan untuk Y-nya yaitu barang kedua. Nah, untuk macam-macam dari elastisitas silang ini ada dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Nah, untuk barang substitusi, nilainya lebih dari 0. Barang substitusi ini yaitu barang yang saling menggantikan. Sebagai contoh, ketika harga beras meningkat, maka permintaan akan jagung juga meningkat. Karena sifatnya saling menggantikan. Maka orang akan mencari alternatif di barang lain. Ketika harga berasnya meningkat, pasti kan orang-orang gak mau beli ya. Jadi mereka cari alternatif barang lain seperti jagung. Nah, untuk macam yang kedua yaitu barang komplementer. Barang komplementer ini nilainya kurang dari 0. Yaitu barang komplementer yaitu barang yang saling melengkapi. Sebagai contoh, teh dan gula. Jika diasumsikan bahwa orang mengonsumsi teh dengan gula, jadi kita pukul rata semuanya bahwa orang mengonsumsi teh dengan gula, maka ketika harga teh meningkat, permintaan teh akan turun dan permintaan gula juga akan turun. Karena orang tidak mungkin mengonsumsi teh tanpa gula. Nah, karena sudah dijelaskan, kita masuk ke latihan soalnya. Nah, dari tabel yang sudah tertera, pertanyaannya, hitunglah elastisitas silang antara gula pasir dengan gula Jawa. Nah, di sini kita harus mencari besarnya perubahan kuantitas gula pasir, besarnya perubahan harga gula Jawa, lalu besarnya kuantitas gula pasir, dan besarnya harga gula Jawa. Nah, kita akan menghitung itu semua. Yang pertama, besarnya kuantitas gula pasir dari 25.000 ke 20.000, selisihnya adalah 5.000. Dan untuk perubahan harga gula Jawa dari 8.000 ke 7.000, selisihnya adalah 1.000. Dan untuk besarnya kuantitas gula pasir, yaitu 20.000, dan besarnya harga gula Jawa, yaitu 7.000. Nah, dari angka-angka tersebut, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi sudah dijelaskan, yaitu 5.000 per 1.000 dikali 7.000 per 20.000 sama dengan 1,75. Jadi, elastisitas silang antara gula pasir dan gula Jawa adalah 1,75, yang artinya termasuk ke dalam barang substitusi karena nilainya lebih dari 0.
yaitu 1,75. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis elastisitas yang keempat atau yang terakhir, yaitu elastisitas harga terhadap penawaran. Tadi ada elastisitas harga terhadap permintaan, sekarang elastisitas harga terhadap penawaran. Dan untuk artinya yaitu elastisitas harga terhadap penawaran merupakan elastisitas yang menunjukkan apabila ada perubahan harga, maka akan mempengaruhi jumlah penawarannya. Nah, untuk rumusnya ada dua, yaitu delta Q per delta P dikali P1 per Q1, atau persentase delta Q per persentase delta P. Nah, untuk Q-nya yaitu jumlah barang atau kuantitas, untuk P-nya yaitu price atau harga barang, dan untuk delta Q-nya yaitu perubahan jumlah barang, untuk delta P-nya yaitu perubahan harga dari barang tersebut. Nah, untuk macam-macam elastisitas harga terhadap penawaran, itu ada 5, sama seperti elastisitas harga terhadap permintaan. Yang pertama yaitu elastis. Elastis nilainya lebih dari 1. Dan untuk kurvanya, untuk yang elastisitas harga terhadap permintaan, itu kan dari kiri atas ke kanan bawah. Namun, untuk yang penawaran ini, dari kiri bawah ke kanan atas. Landai, tapi kebalik dari permintaan. Lalu, macam yang kedua yaitu elastis sempurna. Elastis sempurna nilainya tak terhingga. Untuk kurvanya yaitu horizontal, atau garis lurus biasa aja. Nah, macam yang ketiga yaitu inelastis. Inelastis nilainya kurang dari 1. Untuk kurvanya sama, curam juga, tapi dari kiri bawah ke kanan atas. Lalu, untuk macam yang keempat adalah inelastis sempurna. Nilainya sama dengan 0. Nah, untuk kurvanya sama juga, vertikal. Lalu, yang terakhir adalah uniter atau uniter elastis. Nilainya sama dengan 1. Untuk kurvanya, dari kiri bawah ke kanan atas, dan membentuk 45 derajat. Sama seperti permintaan, cuma kurvanya tuh ada yang kebalik-kebalik gitu. Nah, kita ke latihan soal terakhir, yaitu latihan soal dari elastisitas harga terhadap penawaran. Dan untuk soalnya, pada saat harga 2.000, jumlah barang yang ditawarkan adalah 50 unit. Kemudian, harga turun menjadi 1.000. Jumlah barang yang diminta adalah 25 unit. Hitunglah besar koefisien elastisitas penawarannya. Nah, di sini kita harus tahu besarnya perubahan kuantitas, besarnya perubahan harga, lalu harga awalnya berapa, dan kuantitas awalnya berapa. Nah, sekarang kita hitung untuk perubahan kuantitasnya dari 50 unit ke 25 unit, selisihnya adalah 25 unit. Dan untuk perubahan harga dari 2.000 ke 1.000, selisihnya adalah 1.000. Lalu untuk harga awalnya 2.000 dan untuk kuantitas awalnya adalah 50 unit. Lalu, angka-angka tersebut kita masukkan ke dalam rumus yang tadi sudah dijelaskan.
yaitu 25/1000 dikali 2000 per 50. Hasilnya sama dengan 1. Nah, elastisitas penawarannya ini adalah 1, yang artinya termasuk ke dalam uniter elastis, karena nilainya sama dengan 1. Namun kondisi ini sangat jarang terjadi ya teman-teman. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pengertian dari elastisitas dan jenis-jenis elastisitasnya ada apa aja sih. Nah, sekarang kita masuk ke faktor yang mempengaruhi besarnya elastisitas. Nah, di sini faktornya ada 4. Yang pertama yaitu banyaknya barang substitusi. Yaitu semakin banyak substitusi, semakin banyak barang substitusi, maka nilai elastisitasnya semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Semakin sedikit barang substitusi, maka nilai elastisitasnya rendah atau inelastis. Nah, lanjut ke faktor yang kedua, yaitu banyaknya penjual. Semakin banyak produsen yang menjual barang tersebut, maka nilai elastisitasnya tinggi atau elastis. Begitu juga sebaliknya. Semakin sedikit produsen yang menjual barang tersebut, maka nilai elastisitasnya semakin rendah atau inelastis. Nah, kita lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu durasi barang. Durasi barang dibagi lagi menjadi 2, yaitu barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Untuk barang tahan lama dan barang tidak tahan lama ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek di barang tahan lama, nilai elastisitasnya tinggi. Dan untuk jangka panjang di barang tahan lama, nilai elastisitasnya rendah atau inelastis. Nah, mengapa demikian? Karena di jangka pendek, konsumen bisa berpindah dari barang satu ke barang yang lainnya. Dan untuk jangka panjang, konsumen merasa barang itu tidak perlu dibeli sekarang atau tidak perlu dikonsumsi sekarang. Jadi sifatnya inelastis. Dan untuk jangka pendek pada barang tidak tahan lama, nilai elastisitasnya rendah atau inelastis. Dan untuk jangka panjang pada barang tidak tahan lama, nilai elastisitasnya tinggi atau inelastis. Karena contoh pada jangka pendek itu seperti bahan pertanian yang mudah busuk, jadi nilai elastisitasnya rendah atau inelastis. Nah, lanjut ke faktor yang keempat, yaitu kebutuhan terhadap barang tersebut. Semakin dibutuhkan, maka nilai elastisitasnya semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Semakin tidak dibutuhkan barang tersebut, maka nilai elastisitasnya semakin tinggi atau elastis. Sebagai contoh pada COVID-19 2020, pada COVID awal-awal, masa awal-awal, pembelian masker itu pasti banyak banget kan? Nah, tapi harga masker itu juga pasti tinggi banget pada awal-awal COVID-19. Tapi konsumen tidak peduli, konsumen tetap beli karena mereka harus menghindari virus COVID-19 tersebut. Nah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Sudah selesai, cukup sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan sudah belajar dengan sungguh-sungguh pada kali ini, pada hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang kalian ambil dari pembelajaran hari ini bisa berguna di masa depan. Nah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Nah, saya Alia Fadila dengan NIM 1702456 izin mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.